Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramuditya Alif Darmawan dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen SDM semester 5. Sebelumnya terima kasih Bapak Mutawali telah memberikan tugas budgeting dalam mengkritisi beberapa video yang harus saya komentari dari Kak Lutfias Hapsari dan Kak Devi Melvinasari. Antara lain anggaran pribadi, anggaran keluarga, dan anggaran perusahaan. Yang pertama adalah anggaran pribadi. Sebagai contoh, saya akan menceritakan perincian anggaran pribadi saya. Saat saya mendapatkan gaji, hal yang pertama saya lakukan adalah membuat pos dan list apa saja yang dibutuhkan dalam periode ini atau dalam bulan ini. Biasanya saya akan menyisihkan 50% gaji saya untuk kebutuhan seperti makan, transportasi, dan uang kuota. 25% gaji saya untuk menabung dan berinvestasi, 10% untuk uang kuliah, dan 15% untuk keinginan seperti membeli tas, sepatu, ataupun liburan. Dan sisanya saya gunakan untuk hal lainnya seperti ada hal yang mendesak ataupun hal yang tidak diduga sebelumnya. Saat ini saya sedang bersama Ibu Sika, wanita karir yang sudah berumah tangga ya Bu. Saya mau tanya nih, gimana sih cara Ibu mengelola anggaran rumah tangga? Kami sudah punya posnya masing-masing. Biasanya kami setelah pendapatan kami terima, kami langsung buat saving 20%, kemudian belanja bulanan 50%, kebutuhan anak termasuk sekolah 15%, asuransi 5%, dan biaya dadakan 10%. Untuk kebutuhan itu Ibu termasuk apa aja Ibu? Kebutuhan belanja yang 50% itu untuk belanja kami selama 1 bulan, misalnya keperluan dapur, keperluan anak-anak, keperluan kami, kemudian untuk transportasi, biaya perawatan transportasi kendaraan kami, kurang lebih seperti itu. Tadi kan Ibu nyebutin saving ya Ibu, kurang lebihnya 20%, itu untuk apa ya Ibu? Apakah untuk menabung, investasi, atau dana pensiun? Itu pure untuk saving, karena asuransi kami sudah dapatkan masing-masing dari kantor kami. Kalau misalkan ada anggota keluarga yang sakit Ibu, atau misalkan ada liburan kayak hari raya Natal, hari raya besar, itu Ibu pakai dari pos yang mana ya kira-kira? Biasanya kami ambil dari biaya dadakan yang itu, atau bisa juga dari yang belanja tadi yang 50% dari situ. Terus Ibu pernah nggak mengalami over budget Ibu? Cara Ibu mengatasinya itu seperti apa ya? Over budget nggak selalu setiap bulan over budget.
Malah kami lebih sering di biaya dadakan itu kami saving kembali gitu. Kalau untuk sekarang ada rencana untuk investasi atau Yang lain lainnya? belum ada rencana karena kami masih hitung-hitung lagi. Takutnya ada keperluan mendadak yang melebihi dari budget biaya dadakan kami. Jadi untuk sampai saat ini sih kami sepakat untuk saving saja, tidak ada investasi dan lain-lain. Dari semua ini Bu, dari pencapaian ini apakah lumayan efektif untuk merencanakan atau mengelola keuangan rumah tangga Ibu? Cukup efektif karena sudah terpos masing-masing, jadi kami komitmen untuk menggunakan uang tersebut sesuai dengan yang kami buat pos-posnya. I don't wanna see you cry. You don't have to feel this emptiness. She said I love you till the day that I die. Well, maybe she's right, 'cause I don't wanna feel like I'm not me. And to be honest, I don't even know why I let myself get down in the food. Di bidang makanan ringan atau snack. Nah, aku boleh nanya nggak tentang perincian anggaran perusahaan kamu? Boleh. Jadi aku itu kalau satu kali produksi buat 9 bungkus kerupuk selang. Bahan baku yang aku gunain itu 10 kg kerupuk bawang, 5 liter minyak goreng, 250 gram daun jeruk, 2 buah cabai bubuk ukuran 400 gram, 1 bungkus penyedap rasa ukuran 500 gram. Untuk kemasannya, aku pakai bungkus plastik pouch dan stiker. Satu plastik pouch itu isinya 50 plastik. Aku biasanya beli 2. Dan untuk stikernya itu harganya kurang lebih 500 perak per lembar. Itu untuk bahan baku aja dan kemasan ya. Kalau untuk biaya tenaga kerja atau BOP-nya, kamu gimana perinciannya? Untuk BTKL, aku ngambil 40% dari biaya bahan baku, dan untuk BOP aku ngambil 75% dari biaya bahan baku, seperti biaya bahan bakar, produk gagal, dan biaya tak terduga. Kalau untuk efektivitasnya bagus gak sih di toko online kamu ini? Alhamdulillah, buat efektivitasnya bagus. Tapi kamu pernah mengalami over budget atau mengalami kerugian nggak karena perincian yang kurang matang? Dan gimana cara kamu mengatasinya kalau itu memang terjadi? Alhamdulillah kalau untuk budgetnya pernah, tapi aku tuh pernah jual pakai sistem pre-order. Di situ aku udah nyiapin pesanannya, tapi orangnya tuh pergi gitu aja. Tapi aku tetap dapat laba, tapi nggak di waktu yang tepat gitu. Jadi aku harus, yang tadinya harus aku dapat labanya tepat waktu, karena dianya pergi gitu aja, jadinya aku harus jualin lagi, makan waktu yang tepat. Kamu ada tips gak sih buat mengelola budgeting di bisnis yang baru dibangun nih, atau masih masa pertumbuhan? Aku sebenarnya masih masa pertumbuhan ya, tapi kalau untuk buat nentuin harganya itu kita juga harus melihat pasar kita juga. Kalau aku tuh ngambil harga yang terjangkau karena pasar itu rata-rata pelajar.
Yang pertama, saya akan menceritakan tentang anggaran pribadi saya. Saya pekerja di sebuah perusahaan yang dimana sudah menghasilkan gaji sebesar 4 juta rupiah. Dengan gaji saya tersebut, untuk biaya kuliah saya sendiri, menabung, dan kebutuhan lain seperti uang jajan, transportasi, dan lain-lainnya. Untuk penyebutan Kak Devi, penyebutan anggarannya sedikit kurang rinci, ditambah dia hanya menyebutkan sumber gaji pokok, lalu tidak disebutkan anggaran-anggarannya, cabang-cabangnya ini berapa setiap 1 bulan anggaran pribadinya. Tidak disebutkan secara pasti, hanya disebutkan keperluan-keperluannya saja. Menurut saya ini kurang efektif dalam mengatur anggaran keuangan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya, dengan Ibu Suyanti. Bagaimana Bu kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Akan sedikit bertanya ya Bu tentang anggaran rumah tangga. Yang pertama, suami Ibu bekerja sebagai apa Bu? Sebagai security di sebuah perusahaan. Keseharian Ibu mengurus rumah tangga atau ada kegiatan lainnya? Ada kegiatan lainnya. Untuk penghasilan per bulan suami Ibu kalau boleh tahu berapa ya Bu? 3 juta rupiah. Selama pandemi ini bagaimana Bu? Cukup atau ada kendala lainnya? Sebenarnya ada kendala lainnya, makanya saya membuka usaha kecil-kecilan, yaitu makanan ringan, kue kering. Untuk menambah penghasilan atau untuk menutupi kebutuhan rumah tangga ya Bu? Untuk menambah penghasilan dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dalam video anggaran keluarga tidak disebutkan juga berapa pengeluarannya, tidak disebutkan akumulasi dalam beberapa pengeluaran anggaran keluarga yang menurut saya agak rancu di situ. Hanya disebutkan sumber dan untuk keperluan apa anggaran tersebut. Baik, selanjutnya saya dengan narasumber yang sama, masih bersama dengan Ibu Suyanti. Akan sedikit bertanya juga tentang anggaran usahanya, yaitu makanan ringan ya Bu? Ya. Bagaimana sih Bu awal membuka usaha makanan ringan dan apa saja yang dibutuhkannya? Baik, yang saya butuhkan adalah pertama timbangan, kedua plastik, dan ketiga mesin lem plastik. Berapa modal awal usaha Ibu yang dibutuhkan? Yang saya butuhkan kurang lebih 1 juta rupiah. Dan bagaimana sih Bu cara mengembangkan usaha itu? Dengan cara saya kemas, dijual dengan harga 5 ribuan, 2 ribu, dan 1 ribu rupiah. Sudah berapa lama Ibu membuka usaha tersebut? Kurang lebih 5 tahun. Dan bagaimana caranya sih Bu memasarkannya? Saya menaro-naro kue itu ke warung-warung, dan apabila saya ada waktu, saya keliling. Baik, terima kasih. Menindaklanjuti anggaran perusahaan makanan ringan dari Kak Devi tadi, menurut saya kurang jelas laba yang dihasilkan dari segala macam keperluan pengeluaran seperti pembelian plastik itu, dari modal itu seberapa diperincinya, dan untuk pembelian lem plastik itu berapa juga anggarannya, dan itu tidak disebutkan. Jadi menurut saya kurang konkret antara penyebutan dasar sumber dana dan pengeluarannya juga kurang konkret. Jadi kurang efektif dalam pembuatan anggaran perusahaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.